Selamat pagi, sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Semoga kita berada dalam lindungannya. Mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat sehat yang selalu diberikan kepada kita, apalagi pada masa saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nunik Heruni, di SMP Tonjong, mengajar mapel atau bidang studi bahasa Sunda dan mapel seni budaya. Ibu bergabung di SMP Tonjong baru pada tahun 2019 dan menjadi wali kelas di tahun mata pelajaran kemarin di kelas 7, tepatnya di kelas 71 dengan siswa 44. Baiklah, pada saat ini, pada kesempatan ini, Ibu akan membawakan materi MPLS bagi siswa baru tahun mata pelajaran 2020-2021 dengan materi program cara belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Aktivitas atau kegiatan seperti membaca buku, menulis, lalu kita berusaha menyimpan informasi ke dalam otak, itu pun termasuk belajar. Kemudian, ketika kita mengamati pekerjaan orang lain, lalu kita berusaha untuk menirunya, itu pun juga termasuk belajar. Selain itu, belajar juga diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil mengerjakan sesuatu. Belajar perlu kita lakukan secara rutin, terus-menerus. Agar apa? Agar belajar lebih efektif. Nah, berbicara tentang belajar efektif, apa belajar efektif itu? Yaitu proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran tersebut akan dapat menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang unggul. Sukses di akhirat kelak, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pula. Maka kita harus tetap giat belajar, kawan-kawan. Oke, berikutnya akan Ibu sampaikan mata pelajaran yang dipelajari di SMP Tonjong. Ada 12 mapel mata pelajaran, teman-teman, yang nanti kalian akan pelajari di sini, ya.
Satu ada PAI, Pendidikan Agama Islam, ya. Yang bagi non muslim bisa nanti, ya. Lalu ada PKN, ada bahasa Indonesia, keempat bahasa Inggris, kelima matematika, keenam IPA, ketujuh IPS, lalu kedelapan ada seni budaya, nanti yang kelas 7 bertemu dengan ibu dengan seni budayanya ya nak. Lalu ada pelajaran ke-9 penjaskes, yang ke-10 TIK, yang ke-11 bahasa Sunda. Nah, bertemu kembali dengan Ibu Nunik nanti di bahasa Sunda. Lalu ke-12 ada prakarya. Itu 12 mapel mata pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Oke? Berikutnya akan Ibu jelaskan jam belajar aktif di SMP Tonjong ketika masa normal, ya, bukan masa pandemi Covid nih sayang, ketika masa normal. Biasanya SMP Tonjong mulai pembelajaran itu jam 7 tepat, ya, masuk kelas, belajar di kelas sampai jam 9.40. Nah, ketika jam 9.40 sampai jam 10 tepat, itu kalian istirahat jam pertama. Istirahat yang pertama. Jam 10 sampai jam 12 siswa masuk kembali dengan kegiatan mapel di dalam kelas. Belajar kembali ya nak, di dalam kelas. Jam 12 sampai jam 12.40 istirahat yang kedua. Ya, kalian bisa di sini ada yang bawa bekal makan, silakan makan siang. Jangan lupa yang beragama Islam sempatkan sholat, ya, karena hanya belajar saja tanpa berdoa kalian akan tidak mendapatkan hasil apa-apa, ya. Sempatkan sholat sayang. Lalu berikutnya jam 12.40 masuk kembali dengan kegiatan mapel kembali di dalam kelas hingga jam 15.00 atau jam 3 sore. Nah, SMP Tonjong akan mengakhiri masa pembelajarannya dan kalian pulang kembali ke rumah. Ya. Berikutnya Ibu akan jelaskan tentang ekskul yang ada di SMP Tonjong. Ekskul ini ada 2 macam sayang. Ada yang wajib untuk diikuti, seperti yang kalian pernah ikuti di sekolah dasar ya nak, yaitu ekskul pramuka. Ekskul pramuka ini wajib kalian ikuti semua, karena nanti hasil dari ekskul ini akan masuk ke dalam rapot dan menjadi bagian dari penilaian rapot tersebut. Ya, berikutnya selain ekskul wajib ada ekskul pilihan atau minat. Ya, ada ekskul pertama itu ekskul silat. Nah, silat ini sudah berbagai prestasi yang diraih oleh para pesilat-pesilat atau petarung-petarung dari SMP Tonjong. Dan alhamdulillah sayang, pada tahun ini ternyata masih ada jalur prestasi untuk masuk SMA atau SMK favorit bagi kakak-kakak kelas tingkat kalian, ya, yang mereka akhirnya memakai bisa memakai jalur prestasi dari silat ini untuk memilih SMK atau SMA favorit mereka. Ya, Ibu harapkan kalian pun merupakan bagian dari siswa-siswa berprestasi tersebut dengan bidangnya masing-masing. Ya, semangat, tetap menjadi siswa teladan, siswa terbaik, khususnya bagi diri kalian sendiri, dan buktikan pada orang lain kamu bisa. Oke, berikutnya ekskul yang kedua, ekskul sepak bola. Lalu ada ekskul bulu tangkis. Kalian nanti akan bertemu dengan kepala sekolah langsung sebagai pembina ekskulnya. Ada ekskul basket nanti dengan Pak Anto. Lalu ada ekskul angklung di bidang kesenian. Nanti akan dibimbing oleh Bu Prati sebagai guru seni budaya juga. Ya.
Ini sayang, ibu akan menjelaskan atau ya menjelaskan kepada kalian. Adapun sistem pembelajaran di sekolah menengah pertama atau di SMP yang sekarang kalian akan jalani, itu tidak sama sayang dengan belajar di sekolah dasar ketika 6 tahun kebelakang kalian belajar kemarin. Ya, biasanya kalian masuk kelas hanya dengan 1 orang guru dan itu otomatis menjadi wali kelas kalian. Ya. Nah, di SMP ini berbeda dengan cara pembelajaran kalian di SD yang hanya dengan 1 guru. Ada 12 mapel mata pelajaran. Maka setiap guru akan memegang mapelnya tersebut. Ya, jadi kalian akan bertemu dengan 12 guru. Oke? Oh ya sayang, kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19 atau kita sering mengatakan ini zamannya corona. Seluruh dunia merasakan ini. Nah, untuk masa pandemi COVID ini, maka jam pelajaran kemungkinan proses pembelajaran akan diadakan secara daring. Daring itu jarak jauh ya nak, kalian di rumah, kami di sini bisa di sekolahan, bisa di rumah juga. Gurunya nanti akan memberikan tugas-tugas atau pembelajaran kepada siswanya. Ya, bagaimana sih proses pembelajaran secara daring ini? Satu, ini ada sistem penugasan. Penugasan ini setiap hari yang akan kami sampaikan melalui WhatsApp group ya, atau WA group yang akan nanti dikoordinir oleh wali kelas kalian masing-masing. Pemberian tugas ini setiap harinya ada 2 mapel ya, 2 mapel pemberian tugas. Ingat saran ibu, setiap kalian diberikan tugas dalam 1 hari hanya 2 loh sayang. Tugas dalam 1 hari itu hanya 2. Langsung kerjakan, tidak ditunda-tunda atau dinanti-nanti. Nanti aja deh, nunggu banyak. Apa iya ketika kalian sudah menumpuk tugas itu kalian akan mengerjakan secepat mungkin? Ya, biasanya kalian akan, apa istilah anak sekarang, boring melihat tumpukan tugas yang begitu banyak. Ya, cepat kerjakan, cepat selesaikan, tuntas, kalian bisa main lagi. Oke, nah setelah tugas itu kami berikan selama 1 minggu, ya selama 1 minggu, maka pengumpulan tugas-tugas tersebut langsung diserahkan ke sekolah minggu berikutnya. Minggu berikutnya diserahkan ke sekolah dan pengumpulan tugas bisa kalian titipkan melalui teman-teman terdekat kalian di rumahnya. Nggak ke sekolah deh, nggak diizinin sama orang tua kalian gitu ya untuk ke sekolah. Titipkan saja dengan teman-teman atau orang tua kalian yang datang ke sekolah. Nanti serahkan ke wali kelas kalian. Ya, wali kelas nantinya akan mengkoordinir ke tiap guru mapel akan diberikan. Ya. Langsung akan kami nilai sayang setelah itu. Ya. Jangan khawatir, setiap tugas yang sudah kalian kerjakan itu tidak akan kami tunda juga. Langsung menjadikan satu penilaian prestasi kalian hebat, jempol sudah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, sistem penugasan ini kemungkinan sayang akan kita laksanakan sampai bulan September ya, sampai bulan September, atau kita menunggu nanti informasi selanjutnya dari dinas atau dari pemerintah. Ya, sampai kapan masa pandemi COVID ini berakhir atau berkurang setidaknya. Nah, sistem berikutnya adalah sistem pembelajaran secara shift atau pergantian waktu. Misalkan sayang, minggu pertama
kelas 7. Kelas 7 itu ada 5 kelas. Ditambah nanti kelas 81 dan 82 ya. Itu di minggu pertama. Kalian akan belajar ke sekolah, datang ke sekolah. Lalu minggu kedua itu kelas 8 dan 84 ditambah nanti dengan kelas 9 dengan 4 kelas 9. Contohnya seperti ini nak. Misal dalam satu kelas ya, dalam satu kelas ketika kita sudah pembelajaran secara shift ya, karena kita masih pandemi Covid, kita tidak boleh berdekat-dekatan ya, harus ada jarak untuk duduk di dalam kelas tersebut. Misalkan dalam satu kelas ada 40 siswa, maka ini akan kami bagi dua, nomor 1 dengan sampai dengan nomor 10, sampai dengan nomor 20. Nomor 1, Ibu ulangi sayang, nomor 1 sampai nomor 20 itu akan belajar di pagi hari ya, jam 7 sampai jam 9. Dibubarkan, kalian pulang kembali ke rumah 19. Berikutnya guru akan istirahat 30 menit dari yang tadi pembelajaran yang pagi. Yang nomor absensinya 21 sampai 40 itu masuk di jam 9.30 sampai jam 11.30 ya. Seperti itu nanti untuk pembelajaran shift. Ibu akan jelaskan dulu yang tadi secara shift itu kemungkinan akan berlangsung di bulan Oktober sampai Desember ya. Mudah-mudahan secepat mungkin Covid berlalu dari Indonesia, jadi kita bisa belajar lagi di sekolah bersama-sama ya. Oke, untuk PTS sayang dan PAS ya, PTS dan PAS, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu dilaksanakan secara daring jika peserta ujian memiliki sarana atau media yang memungkinkan seperti HP misalkan untuk proses daring tersebut ya. Atau ada kemungkinan lainnya jika tidak ada sarana atau media HP tersebut untuk dipakai kita secara sistem ulangan daring, maka kemungkinan akan diberlakukan sama dengan semester pembelajaran tahun kemarin. Jadi soal ujian dan LJK-nya itu diambil ke sekolah ya. Jadi orang tua atau siswanya yang datang ke sekolah dengan mengambil soal ujian dan LJK. Nah, 1 minggu kemudian, ingat, hanya 1 minggu, tidak berminggu-minggu. 1 minggu kemudian LJK tersebut, LJK-nya saja, tidak dengan soalnya, dikembalikan ke sekolah lagi ya. Sama sistemnya, bisa orang tuanya yang mengembalikan ke sekolah atau siswanya, silahkan ya. Nanti dikumpulkan ke panitia yang sudah ditentukan di sekolah nanti. Ada guru-guru yang mengumpulkan LJK-nya. WhatsApp-nya selalu aktif ya nak. Mama dan papanya juga di rumah. Mohon bimbingannya, mohon dukungannya, pengumuman atau info-info penting lainnya. Nah, karena belajar kita dalam masa pandemi Covid seperti ini, maka bagaimana sih belajar agar menjadi efektif? Ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. 1, tumbuhkan motivasi untuk belajar. Ya. Lalu buat jadwal belajar yang rutin dan teratur. Siapkan fasilitas belajar, tempatnya, buku catatannya, ya, atau alat-alat lainnya. Dan yang terakhir adalah jaga stamina, baik secara fisik maupun secara psikis, ya. Agar kondisi kalian tetap selalu prima, bagaimana? Makan yang teratur, minum yang
cukup, ya, olahraga yang teratur. Nah, istirahat juga penting, istirahat yang teratur, dan yang terpenting selalu berdoa. Untuk apa? Untuk kesuksesan kalian tentunya, ya. Ibu selalu berkata belajar efektif gitu. Bagaimana sih caranya belajar efektif tersebut? 1. Siapkan pelajaran dengan baik. Maksudnya apa? Artinya kalian membaca materi pelajaran untuk esok hari. Kemudian membawa perlengkapan belajar, tugas atau PR jika ada. Ya. Ketika masa tidak pandemi Covid ya, Nah, itu akan kalian tugas setiap hari kalian akan bawa. Ketika kalian nanti di kelas, simak penjelasan guru dengan baik dan penuh konsentrasi, tidak bercanda, tidak tiduran, atau mengobrol dengan teman. Lalu catatlah hal-hal penting dari penjelasan yang diberikan oleh guru. Aktif bertanya kepada guru maupun teman jika kalian belum paham materi yang dipelajari. Rajinlah mengerjakan tugas yang diberikan dan dikumpulkan tepat waktu. Adapun cara belajar pada pandemi Covid, ya, kita terapkan sistem study from home atau SFH. Yang perlu diperhatikan, menentukan waktu belajar. Ikuti jadwal yang diberikan oleh guru kalian dengan baik. Konsentrasi dalam penggunaan waktu belajar kalian, ya. Jangan multitasking belajar kalian. Belajar ya belajar, jangan sambil bermain, tidak akan tuntas tugas-tugas kalian. Main ya main, silahkan kalau tugas-tugas kalian sudah beres. Nah, setelah istirahat sore hari kalian boleh mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang besok akan dipelajari, karena kalian kan nanti sudah akan punya jadwal-jadwal pelajarannya. Rapikan meja belajar, menata meja belajar dengan perlengkapan yang diperlukan, menata buku pendukung, ruang belajar sebaik mungkin, bukan tempat lalu lalang anggota keluarga kalian sehingga kalian tidak fokus nanti belajarnya. Hindari tempat belajar itu di tempat tidur atau malah sambil rebahan. Tidak akan belajar secara efektif, malah kalian akan tidur dan bermimpi. Cari tahu belajar yang sesuai. Belajar yang sesuai itu bagaimana sih? Ya, kalian bisa, misalkan kalian, ibu kalau nggak nyemil nggak bisa, silakan kalian belajar sambil nyemil, membaca, menulis sambil nyemil, atau mendengarkan musik. Tanpa musik saya nggak bisa belajar, Bu. Mangga dengan musik, tapi ibu sarankan dengan musik instrumental, jangan musik lagu pop kalian yang kalian sukai, ini yang bernyanyi bukan belajar, ya. Lalu sesuaikan jadwal pelajarannya atau tugas-tugas yang diberikan. Membaca secara kelas, ya, bisa kalian rekam dan kalian bisa dengar berulang-ulang, itu belajar secara auditorial. Lalu dengan menandai kata-kata yang penting dengan stabilo, sketsa atau mind mapping, itu dengan visual, ya, secara visual. Dengan membuat rangkuman, latihan soal, peragaan baik secara sendiri maupun dengan teman, atau peragaan ini berarti belajar secara kinestetis, ya. Cari media belajar yang tepat, bisa video tutorial, merangkum, latihan soal dari buku paket atau LKS, atau latihan secara online atau offline. Belajar bareng teman, sekarang zamannya canggih sayang, bisa video call, enggak, silakan, atau grup chatting, ya. Fokus dengan pembelajaran kalian ketika chatting pun, bukan membicarakan masalah hal yang lain. Jadi fokus pada materi, hindarkan pembicaraan di luar dari skenario belajar.
Pola pikir kalian harus selalu di mindset ya kalian. Pola pikirnya diubah. Ya. Kenapa sih saya harus belajar? Penting nggak sih belajar buat saya? Ada manfaatnya nggak? Bagaimana cara pandangan orang tua tentang saya sekolah, saya belajar? Yang sekolah ini siapa? Yang sekolah adalah teman-teman. Maka jangan orang tuanya yang meminta tugas ke wali kelas, tapi teman-teman aktif. Ya. Nanti ujian, yang ujian siapa? Yang masuk SMA, SMK favorit siapa? Ya. Yang akan mengejar cita-cita siapa? Yang akan menjadi sukses nanti siapa? Ya. Apakah belajar kebiasaanku atau gugur kewajibanku? Ya, hanya melaksanakan tugas saja dari orang tua. Kamu harus belajar, kamu harus sekolah. Ya sudah sekolah, karena kamu memang tidak ada motivasi untuk belajar. Ya. Oke. Berikutnya, KBM di SMP Tonjong itu sudah Kurtilas, kurikulum 13. Prosesnya dengan proses belajar ceramah, diskusi, presentasi, proyek, wawancara ada, studi lapangan ada, atau study tour ya nanti ada, pengumpulan data dan unjuk kerja itu ada. Setelah materi disampaikan, nanti guru akan memberikan tugas, lalu ada catatan-catatan, ya kerjakan tugas di rumah pada saat hari tersebut, tidak menunda-nunda. Oke, teman-teman sekalian, kita jangan menyerah dengan keadaan belajar secara online jarak jauh dari rumah karena COVID-19 ini sedang mewabah, ya. Kita bersama-sama akan terus menuju ke keterampilan abad 21. Kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan bekerja sama kita mempunyainya, kemampuan berkreasi, kita memang anak-anak hebat yang penuh dengan imajinasi dan berkreasi. Kemampuan berkomunikasi, ya artinya kalian harus bisa komunikasi yang bagus dengan wali kelas dan dengan teman-teman kalian. Oke. Kenali cara belajar yang terbaik, sesuaikan dengan mata pelajarannya, jangan tunda kesuksesan lebih cepat. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan materi MPLS yang Ibu berikan pada hari Selasa ini. Nah, demikian materi ini kita materi tentang program belajar. Semoga berguna bagi kalian selama kalian menempuh pendidikan di SMP Tonjong ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.